Mobilnya ada, pasti orangnya juga ada. Tapi ini motor siapa lagi yang parkir di depan rumahnya? Apa jangan-jangan di dalam ada temennya? Siapa ya? Kamu nih, ngapain kesini? Kenapa, A? Nggak boleh saya kesini. Bukannya nggak boleh, Neng. Tapi kan ini udah malam lagi. Ya udah, kalau gitu saya pulang lagi. Jangan begitu. Udah, masuk dulu sini. Kamu ngapain sih, Neng? Malam-malam datang ke sini. Kenapa? Nggak kenapa-napa, saya cuma lagi butuh kamu aja. Iya, nggak apa-apa. Tapi aneh aja, nggak biasanya kamu malam-malam ke sini. Apalagi masih pakai pakaian kerja. Kamu nggak kenapa-napa kan? Enggak, cuman makin sini hatiku makin hancur aja. Rasanya udah nggak kuat saya hidup terus sama suami. Kan udah bilang sama kamu, Neng. Kamu harus lebih sabar lagi. Mau sampai kapan, A? Saya harus sabar terus. Rasanya udah nggak bisa ditahan lagi. Emang suami kamu bikin ulah apa lagi, Neng? Kamu sampai begini lagi? Suami aku itu terlalu sibuk dengan pekerjaannya dia sendiri. Sampai dia lupa kalau dia itu punya istri yang harus dijaga, disayangi, diperhatiin. Iya. Tapi selama ini dia kan masih bersama kamu, nih. Bukannya saya nggak butuh dia kerja. Saya butuh dia kerja. Karena memang kehidupan saya itu butuh uang buat sehari-hari. Tapi kan saya juga ingin diperlakukan baik sama dia. Ingin dihargai, ingin dicintai, ingin ditemani. Jangan seperti ini. Saya merasa hidup sendirian. Suami kamu itu memang bodoh kalau menurut Aneh. Punya istri secantik kamu, sebaik kamu, malah disia-siain. Malah sibuk dengan pekerjaannya itu. Kalau kamu jadi istri ama, wah kamu udah manjain. Tiap malam temenin. Gak bakalan tinggal-tinggalin. Sayang banget kan. Kalau istri secantik kamu dibiarin gitu aja, Neng. Iya, A. Tapi yang lebih parah lagi, dia sering nyakitin hati aku. Dia lebih mementingkan yang lain daripada saya. Maksud kamu lebih mementingkan siapa gitu, Neng? Dia lebih mementingkan teman kerjanya itu yang perempuan. Saya pernah lihat dia bersama di rumah. Dia dibawa ke rumah saya. Terus saya melihat suami saya itu sangat bahagia banget tertawa berbicara dengan dia. Dia nggak sadar kalau saya terdiam di kamar sendirian. Nggak pernah dia ajak ngobrol seperti sebahagia itu. Saya merasa tidak dihargai, ya. Sakit hati saya. Oh, berarti kalau gitu mah kamu itu cemburu sama suami kamu, Neng. Kenapa kamu nggak ngomong baik-baik sama dia, tegur dia gitu, tanyain kenapa kalau sama orang lain dia bisa segacor itu, beda kalau sama istri sendiri. Buat apalah, saya udah capek ngomong seperti itu. Yang ada malah berdebat, bertengkar. Sekarang saya cuma diem aja. Ya udah, nggak usah diomongin. Terus mau kamu ke depannya gimana? Saya udah nggak tahan hidup sama dia. Saya pengen sama kamu aja. Kenapa kamu malah pengen sama AA, Neng? Kamu kan sama AA itu kenal juga baru sebulan 2 bulan lah. Apa sih sisi baiknya AA dari mata kamu sehingga kamu milih AA? Itu orangnya sabar, perhatian sama saya, pengertian. Orangnya juga lembut, nggak seperti dia kasar. Memang suami kamu itu tidak bersyukur, Neng. Dia buta mata, buta hati. Udah jelas istrinya udah cantik, baik. Malah disia-siain. Aku itu orangnya manja, terus tidak suka dicuekin, tidak suka dikasarin. Aku maunya itu
diperlakukan baik sama dia, diprioritaskan dalam hidup dia. Ya, memang Neng, perempuan memang harus diperlakukan seperti itu. Ya, jangan sampai gara-gara kesibukan seorang laki-laki dalam bekerja, ia sampai lupa untuk memberikan perhatian pada istrinya. Apalagi sampai mengabaikan istrinya itu. Iya, A. Hidup saya itu punya suami, tapi serasa janda. Nggak ada tempat mengadu, nggak ada tempat mengeluh, nggak ada tempat meremanja, apalagi tempat bersandar. Terus Neng, kamu ngapain pakai pulang ke sini? Ya, udah jam setengah 11 malam. Nanti kalau suami kamu nyariin gimana Neng? Gak mungkin, A. Dia nggak mungkin nyari. Saya dulu pernah kerja lembur. Saya pikir dia mau jemput saya ke tempat kerja. Tapi ternyata pas sampai rumah dia malah tidur nyenyak. Begitu bangun di pagi hari, dia nggak pernah bertanya apa-apa. Biasa saja. Sedingin itu suami kamu Neng? Iya, dia memang seperti itu. Makanya saya merasa hampa banget. Di rumah juga seperti bukan suami istri. Apa kamu nggak pengen coba ngomong lagi sama dia baik-baik gitu? Siapa tahu aja dia bisa berubah, dia bisa mengerti keinginan kamu Neng. Udah berapa kali saya bahas ini. Saya selalu ngemis perhatian sama dia, tapi dia tidak pernah mengerti. Ya, saya udah putusin kalau saya itu mau minta pisah aja sama dia. Tekad saya udah bulat, gak bakal dirubah lagi. Kalau saya tuh mau berhenti jadi istrinya. Iya Neng, mengerti. Paham. Nggak apa-apa kan, kalau malam ini saya di sini. Saya nggak mau pulang. Saya pengen di sini aja sama kamu. Iya, nggak apa-apa Neng. Temenin saya malam ini ya, Saya pengen curhat sama kamu. Saya pengen bicara banyak sama kamu. Iya siap, mau sampai pagi juga temenin. Makasih ya, Kamu itu emang sangat pengertian. Selalu nemenin saya. Kapanpun saya butuh. Kamu itu emang terbaik buat saya. Iya Neng, makasih, nggak usah berlebihan. Ngomong-ngomong, kamu udah makan belum? Belum, Udah beberapa hari ini saya nggak nafsu makan. Makanya itu saya nggak makan dari kemarin. Belum makan dari kemarin. Tuh, jangan nyiksa diri kayak gitu Neng, nggak baik. Ya udah, kebetulan di dapur ada makanan. Ke dapur yuk. Ya Neng. Emang punya makanan apa di dapur? Pokoknya kamu pasti suka. Yuk.